Bapak yang terhormat Pak Asep Ganda dan juga Bapak Abdul Aziz untuk memberikan kesan dan pesannya terhadap selama 2 hari bersama ada di lingkungan SMA Negeri 1 Kampung Utara ini. Kepada yang terhormat Bapak Asep Ganda dan Abdul Aziz, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Yang saya hormati pengurus Komite SMA Negeri 1 Kampung Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kampung Utara. Yang saya hormati para sejawat, ibu-ibu, bapak-bapak guru, beserta tenaga kependidikan lainnya. Juga saya mohon izin kepada mitra saya, Pak Haji, saya berbicara dahulu ya, dan mengatasnamakan asesor. Alhamdulillah saat ini seluruh rangkaian visitasi dalam rangka akreditasi SMA sudah selesai, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan ibu-ibu, bapak-bapak guru yang dikoordinasikan oleh bapak kepala sekolah dengan difasilitasi oleh komite sekolah. Ya, karena dukungan tersebut, alhamdulillah tugas kami telah kami selesaikan dengan lancar tanpa kendala apa-apa. Turun istimewa Bapak Edi Kepaubuh Utos ya, yang sudah antar jemput saya menerobos kemacetan kadang-kadang. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, perlu saya sampaikan di sini bahwa saya tidak punya kewajiban untuk memberikan binaan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Kepada Bapak Sekretaris Komite, saya juga tidak datang untuk menilai, Pak ya. Nilai yang menilainya Bapak Haji Matroji sendiri, Pak. Sudah menilai, nilainya sudah dikirimkan ke Jawa Barat. Hanya Jawa Barat meminta saya untuk memverifikasi, memvalidasi dan mengkonfirmasi terhadap nilai tersebut. Kalau komponen ini Pak Haji kemarin memberikan nilai A, nah harus cek betul tidak lah, yang tidak ini A gitu ya. Pertama diverifikasi, lihat ada nggak bukti fisiknya, kemudian bukti fisik itu divalidasi apakah bukti fisik itu didukung oleh data-data yang akurat atau tidak. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, saya harus konfirmasi gitu ya, ke Pak Haji. Menurut penilaian Bapak ini A, tapi menurut saya ini kok begini gitu ya. Dan itu mungkin sebagai konfirmasi akan disampaikan dalam kesan-kesan ini gitu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Pak Haji tadi minta saya menggunakan puji film supaya lebih indah dari warna aslinya. Sudah Pak, sudah pakai puji film. Sudah pakai puji film, kameranya juga Asahi Pentat biar lensanya paling jernih gitu ya, Asahi Pentat. Kalau nilai, saya hanya punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap nilai yang sudah dibuat oleh Haji. Rekomendasi kami berdua, ke BAP diberikan, nanti nilainya hasil sidang pleno BAP kan dari kami. Yang insya Allah nanti bulan Oktober Pak akan disampaikan sekolah dari BAP. Maaf ini kalau sudah dekat rohor HP saya tuh memberitahu sudah. Ibu-ibu dan bapak, yang pertama kesan ya yang harus saya sampaikan. Dalam potret saya melihat SMA 1 Kampung Utara ini sudah banyak melakukan aktivitas pembinaan terhadap siswa sebagaimana keharusan sebuah sekolah. Ya. Itu mungkin satu hal yang perlu ibu bapak banggakan.
Tetapi ada hal yang harus diperbaiki dalam melakukan kegiatan. Ini pesan saya. Sebab bukti-bukti fisik yang ada terhadap bukti kegiatan tersebut tidak didukung oleh dokumen ketika kita melakukan validasi. Dokumennya pengertian di sini Pak, mungkin mohon maaf ini Pak Haji, guru-guru di sini menafsirkan arti kata dokumen itu potret Pak. Jadi kalau sudah ada kegiatan dipoto, ini Pak dokumennya, gitu. Bukan itu benar yang dimaksud dengan dokumen itu. Setiap kegiatan, sekolah itu kan pengelolaan sekolah itu berbasis manajemen. Ya. Manajemen itu 4 aspek yang harus ada. Yang pertama programming, ya, perencanaan program. Kemudian yang kedua organizing, pengorganisasian. Yang ketiga actuating, melaksanakan kegiatan. Dan yang keempat controlling. Itu dalam setiap kegiatan harus ada dan itu harus diadministrasikan. Kemarin saya berikan contoh, misalnya SMA Negeri 1 Tambun Utara ini menjadi juara misalnya di ITB ya, ada pialanya dari ITB. Itu ada pialanya Pak Fisika, itu juara ketiga dalam kegiatan Expo ya di ITB. Tetapi ketika ditanya bukti pendukungnya, di sini kelemahannya. Bukti pendukungnya yang pertama, kenapa bisa ikut dalam kegiatan ITB itu? Dari mana mendapat informasi? Siapa yang mengundang anak-anak sini untuk ikut kegiatan? Itu perlu divalidasi. Ya misalnya dari pengumuman dari korannya didokumentasikan. Atau misalnya ada undangan dari ITB ke sini, surat undangannya didokumentasikan. Atau membaca dari brosurnya didokumentasikan. Setelah ada undangan, kepala sekolah kan pasti menunjuk siapa siswa yang akan diikut sertakan. Nah, surat penunjukan oleh kepala sekolah itu dibuat, suratnya didokumentasikan. Selain menunjuk siswanya, kepala sekolah juga pasti menunjuk guru pembimbingnya. Siapa guru pembimbingnya? Itu ada surat tugas dari kepala sekolah. Kemudian untuk mengikuti kegiatan itu, tentu anak-anak berlatih, kan ada latihan. Nah, daftar hadir siswa pada latihan itu harus ada. Dan nanti akhirnya ada pengumuman, surat pemberitahuan dari ITB bahwa sekolah ibu menjadi juara ketiga dan piala itu bukti bocahnya. Itu pendokumentasiannya yang betul, yang seperti itu. Itu yang belum. Terus pada umumnya kalau saya lihat setiap komponen di sini tidak menyusun program untuk setiap kegiatan. Saya tanya misalnya penerimaan siswa baru itu ada programnya Bu. Setiap kegiatan yang ada di sekolah dibuat programnya. Penerimaan siswa baru dimulai dari latar belakang, kenapa harus menerima siswa baru, sampai aspek-aspek yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru harus dibuat. Misalnya daya tampung ruang belajar yang tersedia 5 ruang misalnya, berarti daya tampungnya 5 kali 32 ya, 160 ya, 160 daya tampung untuk siswa baru. Kemudian ada siswa kelas 10 tahun kemarin yang tidak naik 6 orang, berarti daya tampungnya 160 dikurangi 6 hanya bisa menerima 154 itu kalau mau berdasar standar nasional. Itu dibuat di program sehingga menerima tidak semua yang daftar aja diterima, itu ya harus berdasarkan program. Semua kegiatan ada, kalau misalnya ada kurban ya, sehingga jelas apa tujuannya, kemudian latar belakangnya kenapa harus menyelenggarakan kurban, untuk apa acara itu diadakan, kemudian pengorganisasiannya, siapa orang-orang yang menangani ini, dalam pengorganisasian itu siapa, bertugas apa, bertanggung jawab kepada siapa, itu harus jelas di dalam pengorganisasian. Itulah di sini masih ada pengertian program itu sama dengan proposal, itu berbeda ya Bu Pak ya. Kalau proposalnya lengkap Pak, proposal banyak, tapi proposal tidak lanjuti dengan proposal tidak lanjuti dengan program. Fungsi proposal itu kan untuk mengusulkan satu kegiatan. Kita maklum bahwa kepala sekolah sangat banyak garapannya, sehingga mungkin kepala sekolah belum bisa lupa terhadap program kerja Wakasek Kesiswaan. Wakasek Kesiswaan tidak boleh lupa. Wakasek Kesiswaan kan sudah membuat program induk ya, kesiswaan SMA 1 Tambun Utara ini tahun ini akan menyelenggarakan ini. Nah pada waktunya
Barangkali kepala sekolah lupa, ibu atau bapak membuat proposal dari kepala sekolah. Disetujui tidak, kepala sekolah berani tidak menyelenggarakan kegiatan segini, melibatkan orang segini, dan kemudian hasilnya kira-kira begini, biaya yang diminta segitu, gitu ya. Setuju nggak? Berani nggak? Kalau menurut kepala sekolah ini terlalu mahal gitu, nanti akan direvisi di anggaran di mana yang harus direvisi. Itu proposal itu hanya usulan kegiatan. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan, ibu berlandasan kepada program. Yang pertama menurunkan rencana induk kepada proposal, kemudian menaikkan proposal ke dalam program. Setelah program dilaksanakan, ada laporan. Laporan itu harus mencakup semua aspek yang ada dalam program. Kalau di sini Pak, saya berikan laporan itu hanya laporan keuangan saja. Seakan-akan yang harus dipertanggungjawabkan oleh panitia itu hanya keuangan. Bukan hanya itu. Misalnya kegiatan ulangan blok ya, atau ulangan umum lah, misalnya kegiatan ulangan umum kan dibuat programnya. Semua yang ada di dalam program itu harus dilaporkan. Misalnya di dalam program ada pengawas kan, dilaporkan berapa persen pengawas yang tidak hadir, berapa persen pengawas yang sakit gitu. Kemudian hasilnya mata pelajaran bahasa Indonesia memperoleh nilai tertinggi berapa, nilai terendah berapa, rata-rata berapa gitu. Itu dilaporkan. Semua komponen yang ada di dalam program itu dilaporkan dalam laporan. Keuangan itu hanya merupakan bagian, karena dalam program kan ada pembiayaan ya, itu juga dilaporkan keuangan pada komponen pembiayaan. Itu kemudian itu secara keseluruhan. Kemudian khusus untuk kurikulum, ya, implementasian kurikulum kurang efisien Pak. Seperti Bapak Komite bisa melihat, itu tebal-tebal seperti itu. Coba kalau mau menggunakan kurikulum itu bagaimana? Tentu sulit. Itu karena dokumen 1 dan dokumen 2 semuanya disatukan Pak. Itu seharusnya dipisah, dokumen 1 dibuat satu jilid. Judulnya jangan dokumen di atasnya. Judulnya kurikulum SMA Negeri 1 Tambun Utara tahun sekian. Di bawahnya baru ada catatan dokumen 1. Kemudian untuk dokumen 2 sebaiknya dijilid per mata pelajaran. Nah, di atasnya sama, kurikulum SMA Negeri 1 Tambun Utara tahun ajaran sekian. Kemudian dokumen 2 Bahasa Indonesia, dokumen 2 Pendidikan Agama Islam, dokumen 2 PPKN. Kalau ada 20 pelajaran berarti dokumen 2-nya terdiri dari 20 ini. Sehingga itu akan efektif dan efisien, bisa digunakan ketika gurunya kan sudah pegang dokumen itu. Tapi ketika guru itu tidak hadir, kemudian piket akan menginfal ke dalam kelas, kesulitan kalau harus membawa buku besar itu ke dalam kelas. Bagaimana membawanya? Tidak mungkin. Dokumen KTSP seperti itu hanya baik untuk pajangan, tapi tidak bisa digunakan. Itu dalam pendokumenan KTSP. Selanjutnya, mohon maaf ini kalau dalam kurikulum saya agak panjang karena kurikulum ini ruhnya sebuah sekolah. Di dalam kurikulum, dalam RPP terutama, itu masih ada yang harus diluruskan. Ibu-ibu dan bapak-bapak tidak usah menggunakan panduan macam-macam untuk menyusun RPP. Cukup peraturan Menteri nomor 41 tahun 2007. Itu sudah mencakup. Misalnya di RPP, di peraturan Menteri itu, RPP itu harus lengkap dan sistematis. Jadi harus lengkap dan sistematis. Ketika PLPG kemarin, saya menengok peserta guru bahasa Indonesia yang mengikuti PLPG, saya sempat berdialog dengan dosen UPI yang menjadi instruktur dalam PLPG itu. UPI tetap menuntut RPP itu disusun dengan lengkap dan sistematis. Indikator bahwa sebuah RPP lengkap, indikatornya guru bisa action hanya dengan membawa RPP ke dalam kelas. Kalau guru untuk masuk ke kelas masih harus membawa buku setumpuk, harus membawa sumber-sumber yang lain, itu berarti RPP-nya belum lengkap. Terus sistematis, kalau sistematis berarti misalnya materi ini di materi kebanyakan.
materi yang diperlukan untuk action di depan kelas itu dimasukkan sebagai komponen RPP, bukan sebagai lampiran. Kalau sebagai lampiran berarti sistem matematikanya kan jadi tidak runut kan gitu ya. Yang pertama yang perlu saya garis bawahi dalam tujuan gitu ya. Di dalam Permen 41, tujuan pembelajaran itu merumuskan proses dan hasil belajar. Ketika saya melihat RPP yang di sini hanya mencantumkan hasil belajarnya saja, sehingga tujuan sama dengan indikator, gitu ya. Karena indikator kan di dalam Permen 41 indikator merumuskan hasil belajar dengan menggunakan kata kerja operasional. Itu indikator. Kalau tujuan harus, misalnya guru bahasa Indonesia menerangkan misalnya tujuan dan indikator itu harus mengacu kepada kompetensi dasar. Misalnya ada kompetensi dasar siswa menyimpulkan atau menceritakan kembali berita yang dibacanya gitu ya. Nah, kalau di dalam indikator kan hanya menceritakan kembali berita atau menceritakan kembali berita yang dibacanya. Di dalam tujuan harus dirumuskan bagaimana proses untuk bisa menceritakan itu. Di dalam tujuan, misalnya setelah membaca berita yang tersaji, ya berarti kan prosesnya siswa itu harus membaca di kelas. Atau setelah menyimak berita melalui televisi di rumah masing-masing, berarti di rumah siswa harus ditugasi untuk menyimak berita itu, prosesnya. Harus ada proses di dalam tujuan itu. Kemudian yang masih banyak harus diperbaiki di RPP ini, materi pembelajaran. UPI kemarin karena berangkat dari tadi bahwa RPP itu harus lengkap dan sistematis, mengganti materi pembelajaran dengan deskripsi materi pembelajaran. Jadi semua materi yang diajarkan harus dimuat di dalam RPP. Walaupun nanti RPP-nya bisa 20 halaman atau mungkin 40 halaman, itu UPI. Kita berhenti dulu ya untuk menyimak azan.